Tes, tes, tes. Halo guys, dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dengan cut. Halo guys, dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, kemarin di video sebelumnya kita udah bahas soal ankylosing spondylitis, dari tentang autoimun itu apa, terus gejala yang gue rasain itu apa gitu ya. Ini sekarang gue lanjutin lagi ya. Kemarin kan terakhir sampai gejala yang gue rasain gitu ya guys. Jadi memang karena kan ankylosing spondylitis itu kan menyerang di bagian punggung belakang gitu ya. Jadi itu rasanya memang sakit banget, sakit luar biasa, sensitif banget gitu ya. Kemarin yang gue sempat bilang di video sebelumnya ya. Jadi ketika berkendara pun aja itu rasanya sakit banget, kena goyang sakit, kena pokoknya sakit, kena senggol aja sakit. Pokoknya badan ini kalau goyang, belakangnya kena goyang juga gitu ya, itu sakit banget guys. Ya gitu teman-teman, sakit banget gitu. Jadi memang rasa sensitifnya luar biasa gitu. Terus akhirnya gue ngapain setelah itu ya. Jadi begini, setelah udah bertahun-tahun gue sakit, gue bertahun, ini ceritanya badan gue tambah bongkok nih teman-teman, tambah bongkok gitu ya. Jadi gue baru ke dokter itu di tahun lalu, tahun 2020, persis 2020 awal-awal itu gue baru mulai coba pergi ke dokter gitu, sekitar mulai bulan 3-an lah gitu, bulan 3 bulan 4 tahun lalu gitu ya, gue ke dokter gitu ya. Gue ke dokter, akhirnya gue periksakan diri gitu. Jadi ternyata autoimun itu nggak gampang ya guys ya. Untuk dideteksinya ya itu bener-bener perlu banyak banget pemeriksaan gitu. Jadi selama perjalanan tahun lalu itu tuh masih belum membuahkan hasil. Gue ini harus gimana, harus apa gitu, untuk memastikan kalau gue benar-benar autoimun. Autoimun itu salah satu penyakit yang cukup rumit untuk didiagnosanya gitu, karena kan kalau di dalam kedokteran itu untuk bisa mendiagnosa seseorang itu sakit A, sakit ini itu kan harus ada bukti medisnya gitu ya. Kalau dia benar-benar fix gitu, nggak hanya cuman dugaan aja gitu. Nah jadi ketika gue di tahun lalu itu gue semakin ngedrop, gue sampai sampai mau bangun dari, misalnya gue posisi tidur gitu ya teman-teman, posisi tidur pas mau bangun itu sakitnya luar biasa, gue sampai nggak bisa bangun karena sakitnya minta ampun. Jadi untuk aktivitas pun bener-bener di bawah 10% lah ya, bisa kalau gue bilang, gue nilai gitu teman-teman. Jadi untuk aktivitas itu sulit banget, karena kita untuk gerak aja sakit, kita untuk jalan kaki aja di bagian pinggul gitu ya, pinggul di antara badan ke bokong gitu ya, pinggul gitu ya, pas sambungan itu sakit, itu ngilu. Itu kalau jalan juga di bagian paha sisi kiri kanan pun juga ngilu gitu, cepat pegel, cepat sakit gitu. Nah jadi akhirnya gue sampai bener-bener ngedrop banget. Jadi udah itu ketika lagi enakan sedikit, aktivitas sebentar udah capek, baru paling aktivitas sejam 2 jam udah capek minta ampun, udah capeknya udah minta ampun. Seperti yang gue pernah bilang, itu capeknya udah kayak orang kerja dari pagi sampai malam lah gitu rasa capeknya. Padahal kita aktivitasnya bukan aktivitas yang berat lah, paling cuma jalan kaki misal ke warung, jaraknya lumayan deh gitu ya, bolak-balik. Itu rasanya udah capek banget kayak gitu dah kira-kira. Mungkin sebagian autoimun selain ankylosing spondylitis pun mungkin merasakan beberapa hal yang dirasakan oleh gua yang mengidap ankylosing spondylitis gitu ya. Cuma beda-beda nyerangnya aja. Jadi kalau ankylosing spondylitis itu kan menyerang tulang tengah bagian belakang punggung gitu. Kalau autoimun yang lain kan itu, jadi autoimun itu banyak banget teman-teman. Banyak banget autoimun. Jadi nggak cuma satu ankylosing spondylitis, nggak, banyak banget gitu ya. Banyak, ada yang menyerang di kulit, ada yang menyerang di ginjal, ada banyak banget deh itu autoimun. Dan memang autoimun itu setelah gue pelajarin dan kata dokter juga, kita sharing udah. Jadi gue dari tahun lalu gue pelan-pelan ini guys teman-teman ya, gue jelasin ya, gue ceritanya pelan-pelan nih dari awal sampai
sorry kalau misalnya gue agak berantakan nih ceritanya nih, cara ngomongnya gitu ya. Mudah-mudahan tapi ngerti teman-teman ya. Jadi dari awal gue berobat ke dokter sampai sekarang akhirnya dari gue ngedrop sampai nggak bisa aktivitas sama sekali gitu ya, bener-bener ngedrop gitu ya, sampai perlahan-lahan gue bisa aktivitas lagi, bisa kerja normal lagi gitu ya. Nah itu gue udah jumpain lumayan lah beberapa dokter, kira-kira kalau gue itu ada kurang lebih 7 dokter spesialis semua. Itu gue ngobrol sama mereka. Itu ketemu dokter si A, B, C, D, itu kesimpulannya gue ambil, dan gue pun juga belajar sendiri. Jadi guys, kita selain kita berobat, kita juga harus cari tahu sendiri juga, karena kita udah serba digital, kita cari tahu juga di internet ini seperti apa penyakitnya. Kita harus berkenalan gitu ya. Jadi kalau memang kalau di kedokteran itu autoimun itu belum ada obatnya sampai sekarang gitu ya. Dan untuk penyebabnya apa sih yang menyebabkan autoimun ini ada gitu, memang sampai sekarang pun belum ada bukti yang valid, benar-benar valid kalau autoimun tuh gara-gara ini loh, gara-gara itu loh gitu, nggak ada gitu. Jadi hanya dugaan-dugaan aja gitu. Dugaannya bisa mungkin diperkirakan karena ada keturunan, gen gitu ya. Tapi itu juga belum ada bukti pasti banget valid 100% gitulah. Terus ada juga dugaan lingkungan kotor, makannya kotor gitu segala macem. Terus jadi ya itu, tapi nggak pasti semua ini gitu loh. Ya buktinya banyak orangnya makan yang maaf maksudnya kotor gitu ya, sembarangan asal ya gitulah. Tapi nggak apa-apa, sehat gitu loh. Kenapa gue yang kayaknya gue merasa gue termasuk bersih gitu, makan nggak sampai ada yang lebih jorok lah gitu ibaratnya kalau ini daripada gue. Tapi kok dia sehat, kok gue sakit, kenapa gitu loh gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah, gara-gara apapun itu ya kita cari solusinya aja gitu, karena memang penyakit autoimun ini belum ada obatnya. Jadi ya membuat gue harus berkenalan dengan penyakit gue yang gue alamin ini, ada di dalam badan gue ini. Ya udah, terus gue ke dokter apa sih guys kalau misalnya autoimun untuk ankylosing spondylitis ini ya. Kalau untuk ankylosing spondylitis ini lebih tepatnya kalau misalnya kalian ada yang ngalamin juga gejalanya kurang lebih kayak gue gini, lebih baik gue saranin ke dokter rheumatologi gitu ya, dokter rheumatologi gitu. Itu dia untuk bagian kayak persendian, kayak sebenarnya rheumatologi sih dia luas juga ya, maksudnya dia untuk orang-orang yang penyakitnya mirip-mirip kayak rematik gitu. Rematik itu juga termasuk jenis autoimun guys, rematik gitu. Rematik terus juga luas lagi, banyak gitu ya macamnya rematik itu gitu. Nah jadi gue waktu itu udah ke dokter saraf, dokter ortopedi, akhirnya rheumatologi gitu ya. Jadi lebih tepatnya ke rheumatologi, mereka lebih bener-bener untuk orang ankylosing spondylitis lebih tepat lah ke sana gitu. Untuk orang autoimun lebih lumayan tepat juga ke arah sana gitu ya. Nah terus akhirnya setelah berobat dari dokter A, dokter B, dokter C, dokter gini belum membuahkan hasil juga, maksudnya ini masih bingung apa gitu. Jadi intinya guys ya, kalau kalian mau untuk, kan ada namanya cek lab, ronsen segala macam itu nggak bisa hanya sedikit aja yang diperiksa guys. Jadi kalau kayak cek lab akhirnya terakhir ya waktu tahun ini fix bulat gua ini autoimun gitu ya. Jadi kalau kalian belum ada bukti fix valid kalau kalian ini autoimun atau bukan, asal tebak-tebak kok katanya ini gua autoimun, jangan berpikir kalian autoimun dulu lah gitu, karena banyak banget penyakit yang mirip gitu, banyak banget. Nah, karena kayak gue nih contohnya, dulu gue pikir gue TBC tulang belakang gitu, TBC tulang belakang, ternyata dicek virus TBC nggak ada, semua bagus gitu, negatif gitu ya. Terus apalagi gue pikir saraf kejepit, di ronsen semua baik-baik aja gitu. Nah, akhirnya baru, jadi gue udah ngalamin ronsen udah berkali-kali nih ceritanya guys, udah berkali-kali ronsen. Terus akhirnya terakhir ini yang di tahun lalu ini
bener-bener ditelitiin ronsen, bener-bener satu badan full banyak, jadi ada berapa lembar foto ronsen gitu ya, itunya. Terus cek darahnya bener-bener itu nggak hanya cek peradangan doang LED gitu ya, itu banyak banget ya, aku juga kurang ngerti, dan banyak sampai 2 lembar gitu. Terus MRI, nah itu semua baru sama dokter dianalisa, dari ketiga hasil itu dianalisa hasilnya gitu, baru bisa ditetapkan fix bahwa Anda ini pengidap mengidap ankylosis spondylitis dengan bukti ini. Nah gitu, jadi dokter udah sempat bilang kalau gue ini fasenya nih istilahnya stadiumnya udah stadium berat gitu ya, jadi udah beberapa ruas tulang itu menyatu gitu. Nah terus kalau nggak ada obat ya gimana dong? Terus gue nggak bisa aktivitas dong, dan gue jadi kayak hidup iya tapi mati enggak gitu. Jadi ya gimana ya, terus juga gue harus gimana gitu ya kan. Nah itu bakal gue bahas di video berikutnya guys. Terapi-terapi apa aja yang gue lakuin, yang disaranin dari dokter, gue jalanin beberapa waktu, dan obatnya apa aja. Untuk obat autoimun ya gitu ya, obat autoimun maksudnya bukan obat ya, tapi kayak lebih biar kita bisa aktivitas lah gitu, rasa sakitnya itu bisa berkurang, apa aja sih gitu ya. Oke guys, tunggu video berikutnya. Kalau kalian ada komentar, silakan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, klik juga subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau gue udah update video baru berikutnya ya guys. Oke, ditunggu. See you next video. Bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.